Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agfa Aulia Agustin, peserta magang motivator di Bimba AIUEO cabang unit Maleber Cianjur. Izin mengirim tugas di luar kelas hari kedua. Apa pengertian dari individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Mengapa pendekatan harus dilakukan secara individual system? Karena pendekatannya dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memulai pendekatan secara individual system? Agar nantinya proses belajar secara bertahap dapat tercapai, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Klasikal yaitu contoh belajar yang tidak teratur. Di Bimba, guru dan murid mempunyai peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Peran murid yaitu bermain dan belajar secara verbal, yaitu dengan SATU, satu, BAJU, baju, dan guru memiliki peran sebagai pembimbing dengan minat baca belajar pada anak. Perbedaan individual system dan classical system yaitu individual system berpusat pada anak sebagai subjek belajar dan anak berperan aktif pada belajar dan bermain. Classical system yaitu berpusat pada anak sebagai objek belajar dan motivatorlah yang berperan aktif membimbing sang anak. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual? Caranya adalah motivator harus mempelajari dan mengenal karakter anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Dan jangan mau dimengerti oleh anak, karena kitalah yang harus mengerti pada sang anak. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya adalah anak-anak akan lebih percaya diri dan konsentrasinya kuat dalam belajar dan akan melakukan hal-hal positif. Apa dampak yang akan terjadi bila pendidikan dilakukan secara classical system? Dampaknya adalah anak-anak mudah stres dan tidak menyenangkan dan akan membuat mereka merasa malas belajar. Yang kedua, apa pengertian variation skill? Adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak lebih semangat dan tertarik dalam belajar, karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar aspek belajar? Dengan memprioritaskan bermain baca-bacaan, di mana kegiatan baca lebih banyak dilakukan dibanding kegiatan selingan. Ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of effect? Yaitu ketika motivator membimbing dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan senang mengulang kembali kegiatan bermain dan belajar. Kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan.
Sekian video tugas hari kedua di luar kelas saya. Terima kasih.